Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di Ibadah Raya Minggu 26 Juli 2020. Bapak Ibu, tanpa terasa kita telah memasuki di akhir minggu di bulan Juli ini, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan saya percaya Bapak Ibu bersama keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita, semua karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita siapkan hati kita, mempersiapkan diri kita bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk memuji, menyembah Tuhan kita, karena Dialah layak menerima segala pujian dan syukur kita. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita merendahkan diri kita, hati kita untuk menyembah Dia. Saya berikan waktu untuk kita bersama-sama bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu memelihara kami dengan kasih-Mu. Di setiap waktu, setiap detik kasih-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau menjaga kami dengan cinta-Mu, sehingga kami masih ada untuk menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Berikan pujian ini. Kau Bapa yang baik, selalu beserta kami. Kau Bapa yang baik,
Mari kita memulai ibadah minggu pagi ini dengan sebuah keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turunlah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Yang menjadi nas pembimbing kita hari ini adalah dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian sabda firman-Nya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Dalam Yesus Kristus, kembali kita diberikan kesempatan untuk menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dari tempat ini, dari gereja ini, saya akan memimpin doa syafaat, tapi saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu bersama keluarga untuk menaikkan doa pergumulannya. Mari kita merendahkan hati kita pada tangan Allah yang kuat dan perkasa itu, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh besar kasih setiamu atas kehidupan kami. Tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Dengan segala keadaan Engkau tetap menjadi Bapa yang baik, menjadi Allah yang bertanggung jawab dengan cara dan cinta-Mu memelihara kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Hari demi hari dalam minggu ini Tuhan yang sudah menolong kami dalam pergumulan dan perjuangan kami. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mohon pengampunan-Mu bagi kami semua ya Tuhan, agar anugerah-Mu tidak terhambat bagi kami. Hari ini bersama-sama kami menaikkan doa kami di hadapan Tuhan kepada Allah yang perkasa, Allah yang ada di sorga, tetapi Engkau melihat kami, Allah yang dekat, yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Bersama-sama kami menaikkan doa kami untuk bangsa Indonesia secara khusus, bahkan dunia secara umum ya Tuhan, yang sampai saat ini masih menghadapi pergumulan, menghadapi COVID-19. Bapa di surga, mari Tuhan memberkati bangsa ini, memberkati aparat pemerintah dengan segala kebijakan keputusan mereka. Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati tiap-tiap daerah dengan pergumulannya masing-masing ya Tuhan. Bersama-sama kami berdoa untuk para ahli dalam bidang medis. Biarlah hikmat Tuhan mengalir bagi mereka, agar mereka boleh menemukan vaksin bahkan obat untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami terdampak COVID ini, Tuhan juga tetap menolong, khususnya mereka yang terinfeksi ya Tuhan. Terpujilah Engkau,
Secara khusus hamba berdoa menyerahkan daerah di mana kami ada, di mana Tuhan boleh menempatkan kami. Berkati Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cilenyi secara khusus Tuhan. Allah memberkati. Biarlah daerah di mana kami berada, sukacita ada, damai sejahtera ada di daerah ini. Berkati muspika kami ya Tuhan, dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Demikian pada pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan pekerjaan Tuhan. Tuhan tetap memberkati gereja-gerejamu, lembaga misi penginjilan, institusi rohani. Tuhan memberkati dengan segala pergumulan yang ada. Kasih kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Hamba-hamba Tuhan, Engkau juga boleh menyertai. Demikian juga kami berdoa, hamba berdoa menyerahkan GKMI ya Tuhan. Allah memberkati dari sinode sampai dengan gereja lokal. Tuhan memberkati yang ada di PGMW 1 Jabodetabek dan Bandung. Tuhan memberkati GKMI Immanuel sebagai ibu kami. Tuhan boleh memberkati umatnya, memberkati majelis hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala jemaat. Allah memberkati. Demikian pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di GKMI Cilenyi. Kasih rahmat-Mu kiranya yang tercurah, menguduskan gembala jemaat bersama dengan pengurus dan pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan boleh memberkati kami semua dengan segala tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Hikmat-Mu menuntun kami. Biarlah hati yang takut akan Engkau ada atas kami semua. Diberkati kami semua ya Tuhan. Demikian hamba berdoa menyerahkan umat-Mu jemaat GKMI Cilenyi. Rahmat kasih setia Tuhan ada atas mereka. Tiap-tiap rumah tangga iman tetap terarah kepada Tuhan. Kuatkan teguhkan iman pengharapan mereka semua. Biarlah tiap-tiap keluarga tetap menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup mereka ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka. Kekuatan Tuhan ada atas mereka semua ya Tuhan. Dalam usaha pekerjaan Tuhan memberkati. Melalui apa yang mereka kerjakan, berkat-berkat Allah boleh dinikmati. Jika ada di antara umat-Mu yang bergumul tentang pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sang pemelihara itu membuka jalan bagi mereka semua. Jika ada di antara umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan jamah, sembuhkan dengan kuasa dan bilur-Mu itu ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Untuk anak-anak kami, anak-anak umat-Mu yang duduk di bangku pendidikan, Engkau memberkati ya Tuhan. Yang saat ini boleh menjalani hari-hari sekolah mereka melalui online, kiranya Tuhan juga tetap memberkati. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang mencukupkan. Bahkan di tengah-tengah umat-Mu kami juga bersyukur Tuhan, karena dalam pekan ini ada beberapa umat-Mu yang boleh berulang tahun. Secara khusus hari ini Saudara Yohanes Yahaan, kiranya Tuhan memberkati. Bahkan hari-hari ke depan Julio Sianresi akan berulang tahun. Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan. Bila hati yang bersyukur kepada Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, dan berkat-berkat ilahi boleh menjadi bagian atas hari-hari kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati. Demikian hamba tetap berdoa. Kami berdoa bersama-sama mendukung keluarga Pak Leo, di mana istri kekasih di karunia kehamilan. Tuhan memberkati hari-hari yang ada. Berkati ibu, berkati bayi yang dalam kandungan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dalam pertolongan Tuhan. Keluarga ini pun mengalami kasih karunia Tuhan. Demikian juga umat-Mu ya Tuhan yang bergumul untuk kehadiran buah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan ada bagi mereka semua. Kuatkan iman mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa menyerahkan ekonomi keuangan gereja. Tuhan tetap memberkati. Anugerah Tuhan yang boleh mencukupkan setiap apapun yang kami perlukan dan kami butuhkan. Maka bersama-sama kami berdoa menyerahkan pergumulan gereja untuk sebuah motor. Kiranya Tuhan juga boleh menolong. Rahmat-Mu yang boleh mengadakan bagi kami. Terima kasih untuk dana yang ada, dana yang belum ada. Kami berdoa biar Tuhan yang boleh mencukupkannya. Terima kasih banyak Bapa untuk rencana kami ibadah tatap muka pada tanggal 2 Agustus. Kiranya Tuhan boleh menolong. Berkati lingkungan gereja, berkati kami semua, agar kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan.
Terpujilah namamu, bahkan hamba berdoa dan engkau melihat setiap umatmu yang hari ini bersama dengan keluarga, beribadah bersama dengan keluarga. Bahkan mereka sementara menaikkan doa-doa mereka, ya Tuhan Allah boleh memberkati. Bahkan ibadah kami selanjutnya, Tuhan juga tetap menolong. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pergumulan kami dan kami alaskan doa ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia Tuhan yang mengatur langkah-langkah kita, Dia tangannya selalu menopang kita. Dia tidak pernah membiarkan kita terjatuh, tapi Dia selalu dengan tangan kasih-Nya memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku yang pimpin ke tempat tinggi, ku lihatnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Sekali lagi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku yang pimpin ke tempat tinggi, ku lihatnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Sekali lagi, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Kita akan menyaksikan kesaksian keluarga. Kiranya kesaksian ini boleh memberkati kita semua, dan selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan. Saya keluarga Adi Mustopo mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Bahkan secara khusus tahun ini kita bersama menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan kedua anak kami, mereka boleh lulus dalam sekolah mereka di masa pandemi COVID-19. Tapi kami bersyukur
anugerah Tuhan sungguh besar bagi kami. Laksana gembala, itulah Tuhan yang kami alami, yang menuntun kehidupan kami. Kiranya kesaksian melalui pujian yang akan kami persembahkan dapat memberkati, menguatkan kita semua, menjadikan Tuhan sebagai gembala kita semua. Disampaikan hamba-Nya bagi kita. Mari kita siapkan hati kita agar firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita, dan firman-lah yang menerangi jalan-jalan hidup kita. Untuk itu, mari kita mau siapkan hati kita dan kita nyanyikan pujian Aku dan Seisi Rumah. Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan teguh dan selalu datanglah kerja-Mu.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang kebetulan terjadi atas kehidupan kami, termasuk kehidupan keluarga kami, ya Tuhan. Bila Tuhan yang menciptakan kami dan Tuhan boleh menjadi kepala dalam keluarga di mana kami berada. Karena Engkau yang akan menolong kami, memampukan kami, menyangkupkan kami, ya Tuhan, untuk hidup dalam ketaatan dan diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kami dengan keluarga hari ini Tuhan, kembali datang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Engkau, bahkan menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama, membuat kami menjadi keluarga yang saling mengasihi. Bahkan kami boleh menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Kuduskan urapi kami semua, ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Allah boleh mendapat tempat di hati kami. Berkati kami dimanapun kami berada hari ini, dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman Tuhan yang dapat menuntun kami kepada kebenaran itu. Bersabda, ya Tuhan, berfirman, ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia. Senang rasanya hari ini dapat menyapa Bapak Ibu kembali dalam ibadah Raya Minggu, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kita sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita juga bersyukur karena kita berada di minggu terakhir di bulan Juli. Bulan mulai berakhir, tetapi anugerahnya tidak pernah berhenti. Kasihnya tidak pernah surut dalam kehidupan kita semua. Sebuah kerinduan dari saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, tiap-tiap kita semua sudah siap bersama dengan keluarga. Ada keluarga Pak Sembiring misalnya, keluarga Pak Yudi, ya, keluarga Pak Nepa, keluarga Pak Victor, keluarga Pak Leo, dan keluarga-keluarga yang lainnya. Mari hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih dalam bulan keluarga. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini adalah doa dalam keluarga. Sekali lagi, doa dalam keluarga. Yang menjadi bacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Tentu ini kita sudah tahu semua. Ya. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacanya bagi kita semua. Demikian firman Allah. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, inilah bacaan firman Tuhan kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu tidak asing bagi kita. Perikop ini perikop tentang hal berdoa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ada satu rumusan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid, dan doa itu yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Setiap akhir doa syafaat pasti ditutup dengan doa Bapa kami. Makanya saya rasa doa ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Ayat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi latar belakang dari doa Bapa kami atau doa yang diajarkan oleh Yesus ini adalah bagaimana ada sebuah doa atau kebiasaan orang Yahudi. Ada sebuah kebiasaan orang Yahudi yang ditetap oleh Yesus sebenarnya, yaitu tentang berdoa. Jadi orang Yahudi itu adalah orang yang mewajibkan berdoa tepat pada waktunya. Jadi ketika jam doa mereka harus berdoa. Ini merupakan kebiasaan orang Yahudi. Jadi dimanapun mereka berada, bayangkan entah di rumah, ketika di tempat kerja, ketika di kebun, atau ketika di kamar mandi,
ketika di jalan raya, ketika mengendarai mobil atau motor, ketika tepat jam doa mereka harus berhenti dan mereka berdoa. Apalagi ini kaum Farisi ini sangat ketat melakukan doa ini. Jadi mereka ketika berkegiatan, ketika jam doa itu sudah dilaksanakan, mereka akan berhenti. Dan yang paling tidak baiknya adalah mereka berdoa dengan kencang-kencang, tidak peduli. Mereka akan berdoa ketika mereka ada di jalan, mereka akan berdoa. Doa-doa itu juga. Nah, inilah doa yang ditentang oleh Yesus, sehingga ketika murid bertanya, Yesus merumuskan sebuah doa yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Doa yang diucapkan oleh orang Yahudi dalam konteks doa bertele-tele adalah doa yang sudah dihafal. Sebuah rangkaian kata-kata yang sudah dihafal, yaitu kata-kata yang berulang-ulang. Nah, ini sehingga kesannya adalah doa yang bertele-tele. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang berdoa lama, kata-kata itu pasti bosan, bukan? Misalnya saya pimpin doa sepati, doa saya 3 jam. Waduh, bisa kabur satu persatu. Haleluya. Nah, itulah yang terjadi. Bahkan dalam unsur doa yang bertele-tele itu adalah motivasinya untuk mempertontonkan diri sebagai orang yang rohani. Itu tujuan utama mereka. Ada motivasi bahwa mempertunjukkan aku orang rohani, orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, ketika di jalan, ketika di pojok rumah, atau ketika dimanapun, ketika jam doa itu sudah terjadi, maka mereka akan berdoa dengan suara yang kencang-kencang, dan orang melihat satu persatu, wow, dia lagi berdoa. Dan yang kedua adalah ada unsur kemerosotan rohani. Mengapa? Karena ada kesombongan yang menganggap diri mereka dekat dengan Tuhan, dan biasanya mereka beranggapan orang yang tidak berdoa tepat pada jam doa adalah orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, dengan situasi tersebutlah maka Yesus mengajarkan sebuah konsep doa yang benar, yaitu yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, doa sangat penting dalam kehidupan keluarga. Saya percaya keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan akan menjadikan doa sebagai gaya hidup, akan menjadikan doa sebagai sebuah kebutuhan, dan menjadikan doa sebagai pernyataan kasih mereka kepada Tuhan. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekadar doa yang bertele-tele. Doa bukan hanya sekadar menunjukkan bahwa diri rohani, tidak. Tetapi doa memang sebuah pernyataan kasih kepada Tuhan. Sebuah kebutuhan hidup dan gaya hidup di tengah-tengah keluarga. Ini orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Pasangan suami istri yang hidup dekat dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam doanya, mereka akan menangani masalah di dalam Tuhan dan cenderung akan puas bersama dengan Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan berdoa bersama pasangan, berdoa bersama keluarganya untuk menghadapi setiap persoalan, maka akan membawa kepada interaksi yang positif dalam kehidupan keluarga. Dan pasangan yang telah menikah yang kuat di dalam doa akan tetap bertahan di dalam doa-doanya. Jadi doa sangat penting dalam kehidupan keluarga. Beberapa hari yang lalu saya kunjungan di jemaat. Ada satu cerita yang sangat menarik tentang kisah anaknya. Anaknya umur 5 tahun. Memang berbicara sudah lancar. Satu hal yang disaksikan keluarga ketika berbincang-bincang adalah tentang doa. Pak, anak saya selama ini masih berdoa. Ketika disampaikan doa itu, saya katakan, apakah sampai sekarang didoakan? Iya, sampai sekarang didoakan. Doanya itu sederhana. Sangat menarik, doanya itu ada kaitan dengan gereja. Dalam pengertian begini, doanya itu begini: Tuhan, jauhkan virus corona agar kami bisa ke puncak. Haleluya. Saya sempat lucu, tetapi sangat menarik. Karena ini ada kaitannya. Memang kita tahu bersama-sama jemaat kita pada pasca bulan April kemarin direncanakan tanggal 10 sampai tanggal 12 kita akan retret di puncak. Karena situasi corona akhirnya dibatalkan. Jadi anak ini sampai sekarang masih berdoa, Tuhan jauhkan virus corona agar kami bisa ke puncak. Jadi ada doa yang dinaikkan. Ini contoh kecil. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Doa yang diajarkan oleh Yesus yang kita kenal dengan doa Bapa kami adalah doa yang sangat utuh. Mengapa doa yang sangat utuh? Karena ini berhubungan hubungan secara vertikal. Bagaimana kita menaikkan seruan kita kepada Tuhan di surga, dan hubungan secara horizontal kehidupan kita yang mengena dengan hari-hari kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan membicarakan kepada kita semua melalui doa Bapa kami yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Dalam kaitan doa dalam keluarga, maka ada 4 doa yang penting yang perlu kita naikkan. Doa-doa kita dalam keluarga, perlu doa yang kita naikkan dalam keluarga bertalian dengan doa Bapa kami. Yang pertama, kalau kita membaca ayat 9, di situ dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi doa yang pertama yang perlu kita naikkan di tengah-tengah keluarga kita adalah doa memohon kehadiran Allah ada di tengah-tengah keluarga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ini penting bagi kita bersama-sama belajar di doa Bapa kami, maka keluarga berdoa, yaitu kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga. Kita membayangkan kalau tanpa kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga, apa yang terjadi? Yesus mengajarkan kepada murid-murid, ini yang doa yang perlu kau naikkan. Doa memohon belas kasihan dari sorga. Sorga berbicara tentang tempat Bapa yang kekal, bukan Tuhan yang terbatas, tapi Allah yang penuh dengan keajaiban, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan mujizat. Itu yang kita minta, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Tidak salah kita meminta yang lain, tetapi ini yang pertama diucapkan. Maka Yesus mengajarkan kepada murid-murid, kalau kamu berdoa, doakan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wow, di surga itu penuh dengan sukacita, penuh dengan tawa, penuh dengan bahagia. Memang bumi tidak sama dengan di surga, tapi kalau Tuhan hadir, yang pemilik surga itu hadir di tengah-tengah keluarga kita, maka ada kekuatan, ada kuasa di dalamnya, ada pujian dan penyembahan, ada roh takut akan Tuhan. Karena kita memohon bukan kehendak kita yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, tapi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, wow, luar biasa. Jadi ini hari ini kita diajarkan yang pertama bahwa kita perlu berdoa, meminta kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Bagian firman Tuhan yang lain dalam kitab Injil Matius juga pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan harus menjadi nomor satu. Tuhan harus menjadi utama. Tuhan harus ditinggikan. Tuhan harus dimuliakan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, ini yang perlu kita doakan bersama-sama. Kalau Tuhan sudah memerintah, maka ada kekuatan, ada kuasa, ada pemulihan, ada berkat, ada kemuliaan, dan ada kasih sayang. Karena Tuhan sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita doakan bersama-sama. Suami istri bergandengan tangan bersama dengan anak, memohon kepada Tuhan. Tuhan, hadir bagi kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Kapan kita memerlukan Tuhan? Dalam setiap situasi kehidupan kita. Entah kita senang, entah kita susah, entah kita beruntung atau kita mengalami kerugian. Minta Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ada yang berkata, Pak, pergumulanku berat bulan ini. Pak, pergumulan keluargaku seperti benang yang kusut, Pak. Hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku minta Engkau hadir ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karena di dalam Engkau sesuatu yang kusut bisa lurus kembali. Karena Tuhan pencipta segala sesuatu. Keluarga berharga di mata Tuhan. Lembaga pertama dibentuk oleh Tuhan di muka bumi adalah lembaga keluarga. Ketika Tuhan mempertemukan Adam dan Hawa dijadikan satu. Bahkan mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus ketika dia melayani di bumi, mujizat pertama yang dikatakan oleh Alkitab adalah
mengubah air menjadi anggur itu pada peristiwa perkawinan di Kana, ada hubungan dengan rumah tangga. Jadi kita mau berdoa bersama-sama hari ini adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Seberapa banyak di antara kita yang merindukan Tuhan hadir. Jangan hanya kemarahan yang hadir, jangan ada omelan, persungutan yang hadir, jangan ada pertengkaran yang hadir, tapi biarlah Bapa yang penuh dengan kuasa itu yang hadir memerintah, memberkati bapak-bapak, menopang ibu-ibu, bahkan memelihara anak-anak karena ia hadir di tengah-tengah keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita doakan? Jelas ayat yang 11 dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Haleluya. Jadi ini yang kedua yang perlu kita doakan. Apa yang kita doakan dalam di tengah-tengah keluarga kita, yaitu berkat makan minum. Berkat makan minum dan pakai. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada satu kalimat yang sangat menarik ketika saya renungkan, yaitu dikatakan, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengapa tidak didoakan untuk besok, lusa? Tetapi mengapa dikatakan hari ini? Berarti ini ada iman yang besar kepada Tuhan. Hari ini Tuhan pelihara, maka besok juga Tuhan akan memelihara. Jadi doakan hari ini Tuhan. Besok masih Tuhan sertai lagi, lusa Tuhan sertai lagi. Buktinya hari ini kita masuk pada tanggal 26 Juli. Hampir berakhir bulan Juli. Bukankah Tuhan yang mencukupkan kita? Bukankah Tuhan yang memelihara kita dengan cintanya? Memberkati makan, minum, pakai kita. Memang bervariasi di meja makan kita, ya kan? Tidak sama. Ada kalanya lauknya penuh, ada kala lauknya tidak ada sama sekali. Bukan tidak ada sama sekali, biasa-biasa saja. Tetapi tetap Tuhan menyiapkan bagi kita. Kita mohon Tuhan yang memberkati makan minum kita. Kalau Tuhan yang memberkati makan minum kita, maka apa yang kita makan, minum, pakai dikuduskan oleh Tuhan. Mendatangkan kekuatan, mendatangkan kesehatan bagi kita. Kita minta Tuhan yang memberkati makan, minum, dan pakai kita. Ini doa yang sederhana diajarkan oleh Yesus, tapi penuh dengan kuasa. Karena dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan adalah keperluan, kebutuhan setiap orang. Dan Tuhan yang penuh dengan kasih sanggup melimpahkannya kepada kita. Untuk makan dan minum, tentang hal kekhawatiran, Yesus pernah berkata, coba lihat burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi kamu, ciptaan yang paling mulia, Bapamu akan memelihara engkau. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini penting bersama-sama dengan keluarga. Tiap pagi kita berdoa, Tuhan berkati kami hari ini, makanan minum kami. Berkati keperluan kebutuhan anak-anak kami dalam sekolah. Kita doakan, kita gumulkan. Nah, sekarang sekolah tetap berjalan, perkuliahan berjalan, tetapi melalui istilahnya belajar di rumah, ada daring, online. Ini kan memerlukan paket internet. Kalau kurang paket internet, anak-anak kehilangan atau ketinggalan jam untuk belajar dari teman-teman yang lain. Nah, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, ini kebutuhan kami. Tahun-tahun lalu kita tidak memerlukan ini, karena sekolah tetap buka. Tetapi sekarang kita membutuhkan itu, kita minta kepada Tuhan. Karena doa yang diajarkan oleh Yesus adalah doa tentang berkat-berkat jasmani. Ini hubungan secara horizontal. Tuhan akan menyediakan bagi kita semua. Nah, tidak salah kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati makanan kami hari ini. Apa yang kita makan, minum, pakai hari ini pun, itu merupakan berkat yang datang daripada Tuhan. Itu yang kedua yang perlu kita doakan. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Apa yang perlu kita doakan di tengah-tengah keluarga kita? Tadi yang pertama adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Yang kedua kita berdoa berkat makan, minum, dan pakai kita. Dan yang ketiga yang kita doakan adalah pengampunan untuk pemulihan. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengapa Yesus mengajarkan doa tentang pengampunan? Karena Tuhan tahu tidak ada satu manusia yang tidak terluput dari kesalahan. Untuk itu Yesus datang ke muka bumi. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa, untuk memulihkan keadaan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini perlu kita doakan bersama-sama. Kita mohon pengampunan dan pemulihan dalam kehidupan rumah tangga.
Sering terjadi cekcok, ada pertengkaran, ada salah paham, ada perselisihan. Terkadang tidak sejalan, bahkan terkadang ada perkelahian. Bagaimana untuk memulihkannya? Ada satu cara, itu pengampunan. Tanpa pengampunan tidak mungkin terjadi pemulihan. Maka Yesus berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita memohon pengampunan datang daripada Tuhan. Pengampunan kita sudah dibayar lunas oleh Yesus ketika dia mati di bukit Kalvari, ketika dia berkata, sudah selesai. Penebusannya sudah selesai. Maka Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan itu turun dari surga untuk orang-orang yang memohon pengampunannya di muka bumi. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, dalam keluarga perlu ada pengampunan. Sehingga jangan biarkan ada istilah sakit hati, luka hati, yang mengakibatkan tidak terjadinya keharmonisian, yang membuat tidak ada damai, yang menyebabkan tidak ada sukacita. Hari ini Tuhan berkata kepada kita, di tengah-tengah keluarga kita memohon kepada Tuhan, ada pengampunan yang Tuhan boleh kerjakan atas kehidupan kita. Karena Tuhan mengajarkan itu bagi kita. Jika ada di antara kita yang terluka karena kesalahan pasangan atau orang tua terhadap anak, atau sebaliknya, hari ini minta kepada Tuhan ada pengampunan. Di mana ada pengampunan, di situ ada pemulihan. Di mana ada pemulihan, di situ ada berkat Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita untuk bisa menjadi orang yang mengampuni. Kalau kita membaca ayat 14 sangat jelas sekali. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Berarti takaran pengampunan kita kepada manusia itu juga menentukan takaran pengampunan Tuhan terhadap kita. Mari kita saling mengampuni. Karena dalam pengampunan ada sukacita dan berkat Tuhan. Itu yang ketiga. Sekarang kita akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat. Apa yang perlu kita doakan? Jelas ayat yang ke-13 dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi yang pertama kita doakan adalah kehadiran Tuhan tengah-tengah keluarga. Yang kedua berkat makan, minum, dan pakai. Yang ketiga pengampunan untuk pemulihan. Dan yang keempat adalah perlindungan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, mengapa kita perlu perlindungan Tuhan? Karena kita punya musuh. Musuh kita bernama iblis, setan, iblis, yang menghancurkan kita. Dalam kitab 1 Petrus dikatakan, kita perlu berjaga-jaga. Mengapa? Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dapat menangkap kita. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalahkannya dengan iman. Ketika kita berdoa, setelah kita berdoa, kita keluar dalam aktivitas kita. Ada begitu banyak cara setan untuk menghancurkan. Iblis sangat senang kalau rumah tangga berantakan. Perhatikan ini. Iblis sangat tertawa kalau rumah hancur. Rumah tangga hancur, maksudnya kehidupan rumah tangga berantakan. Tapi ingat, ada satu kekuatan kita, yaitu kasih Kristus yang tetap menolong kita bersama dengan kehidupan keluarga. Iblis berusaha mencari kelemahan kita, menjatuhkan kita dengan cara berbagai macam cara. Tetap kita berdoa kepada Tuhan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bahkan dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ada satu kalimat yang berkata, berdoalah. Mari pasangan suami istri dalam rumah tangga bersama dengan anak-anak memohon perlindungan Tuhan agar kita tidak dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Tapi biarlah melalui kehidupan keluarga yang berdoa, kuasa kegelapan tidak dapat menyentuh kita. Tapi keluarga yang tetap dalam perlindungan Tuhan. Allah lebih besar kuasanya daripada kuasa kegelapan. Karena Alkitab berkata, maut sudah diinjak, maut sudah dikalahkan. Berarti ada satu rahasia kemenangan kita, yaitu di dalam
Kristus Yesus saja. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biar hari ini kita bersama-sama menjadi keluarga yang mulai berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sehingga keluarga kita adalah keluarga yang diberkati, keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengarkan bersama-sama hari ini, tentang pentingnya doa dalam keluarga. Biar tiap-tiap keluarga dikuduskan, diberkati oleh Tuhan. Tiap-tiap keluarga dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari kuasa yang menghancurkan kami. Ada cinta kasih antara suami istri, orang tua dengan anak. Dan bila kami boleh menjadi keluarga yang mau berdoa, ya Tuhan, kami berdoa memohon kehadiran Tuhan tengah-tengah keluarga kami. Kami mohon berkat makan minum pakai kami. Kami berdoa mohon pengampunan untuk pemulihan. Dan kami berdoa memohon perlindungan untuk kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, apapun pergumulan kami boleh mengalami kemenangan. Karena Tuhan ada atas kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan sebentar kami bersama-sama akan memberikan persembahan kami. Berkati persembahan yang sudah kami persiapkan ya Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman kolektif kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita bersama-sama akan mengikrarkan komitmen kemuridan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin melayani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengaku iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita naikkan pujian doa Yabes. Biar kita menjadi keluarga yang berdoa di hadapan Tuhan. Kita memohon anugerahnya, berkatnya ada atas tiap-tiap keluarga kita. Dan kiranya tangan
aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, kita akan melanjutkan hidup kita yang dikaruniai ini dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Saat teduh secara pribadi, ibadah raya minggu kita selesai. Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman ingin saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahannya yang non tunai dapat ditransfer melalui nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu semua. Dan yang tunai dapat menghubungi pengurus seperti biasa yang kita laksanakan atau kerjakan di minggu-minggu yang telah berlalu. Dan yang kedua, kami sampaikan bahwa ibadah tatap muka GKMI Cilengsi akan kita laksanakan minggu depan, yaitu Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Tentu kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di grup akan kami sampaikan bagaimana caranya, apa yang kita harus persiapkan. Yang jelas tempat terbatas dalam pengertian bahwa akan ada jarak di kursi, dan yang boleh hadir untuk usia di bawah 12 tahun tidak diizinkan untuk datang. Jadi kita menjaga bersama-sama, dan di atas usia 50 tahun tidak diperbolehkan, begitu ya. Nanti kita akan menunggu waktu kabar selanjutnya. Akhirnya dari tempat ini saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia. Shalom.